Assalamualaikum, Sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Jiwa 22. Oke teman-teman, ini kita melanjutkan yang kemarin. Ini pembacaannya sengaja saya pembacaannya utuh, tapi saya bagi dua video biar tidak terlalu panjang. Di bagian pertama kemarin sudah saya ceritakan mengenai awal-awal datangnya pasukan Pajang ke Kaliopak untuk berperang. Pasukan Pajang di sisi timur, pasukan Mataram di sisi barat. Perang ini sebenarnya memenuhi keinginan dari para pembaharu di Keraton Pajang yang ingin meneruskan legitimasi dan kejayaan Majapahit melalui Pajang, dan mereka menghasut Sultan Pajang itu Sultan Hadiwijaya alias Joko Tingkir untuk menyerang Mataram yang merupakan batu sandungan, dan ini pun diiyakan oleh Sultan Pajang agar para pembaharu itu bersih. Jadi akan dibenturkan oleh Sultan Pajang ke Mataram, ke Danang Sutawijaya alias Panembahan Senopati. Oke teman-teman, bagaimana kelanjutan ceritanya ini? Silahkan menyimak setelah satu ini. Ketika pasukan terdepan Sapit Pajang berusaha menembus hujan panah dan lemparan tombak dan lembing, seraya mencoba mendaki untuk mencapai tepi barat Sungai Opak, dan sebagian lagi masih menyeberangi sungai sambil berlindung dengan tameng-tameng, tiba-tiba air bah melanda Kali Opak yang semula tenang. Mereka yang berada di palung tanpa ampun tersapu hanyut ke hilir dibenturkan batu-batu. Sebagian yang selamat basah kuyup lari kembali ke timur. Mereka yang telah berada di tepi barat tanpa dukungan pasukan di belakangnya menjadi santapan panah dan lemparan tombak dan lembing Mataram. Sapit pasukan Pajang di kiri kanan segera ditarik mundur menunggu air bah surut dan perintah lebih lanjut. Pasukan sayap Mataram bersorak melihat lawannya mundur. Bende Mataram Kyai Becak semakin bertalu-talu. Sapit pasukan Pajang di kedua sisi mengalami kehilangan pasukan yang cukup berarti. Moral mereka semakin terganggu oleh dengung suara Bende Mataram. Alam yang berpihak kepada lawan seakan mengukuhkan tuah Kyai Becak bagi Mataram. Ketika air bah surut, Sultan Hadiwijaya turun dari gajahnya. Ia memutuskan tidak ada lagi pergerakan pasukan hari ini. Kedua Sapit harap memberi laporan mengenai kehilangan kekuatannya. Petinggi kedua Sapit yang tadinya juga menyesalkan kenapa induk pasukan tidak serta-merta bergerak menyeberangi Opak, seakan menyadari ketajaman insting Sultan Pajang terhadap datangnya bah yang bisa membahayakan Sultan dan pasukan induknya. Pasukan khusus yang disiapkan sedemikian lama untuk menegakkan pembaharuan di Pajang sebagian dihapus, disapu air bah dan mati dalam hujan panah dan lembing pasukan Mataram. Di hari kedua, dengan moral yang runtuh akibat kegagalan penyerangan hari pertama di mana Sapit mereka tidak berhasil menyeberang ke tepi barat Kali Opak, maka Senopati yang bertanggung jawab segera menyiapkan kekuatan untuk melancarkan serangan yang kedua. Induk pasukan masih akan melihat keberhasilan Sapit kanan dan kiri mendesak sayap-sayap Mataram. Barulah akan merangsek maju menggilas induk pasukan Mataram.
Para adipati dan tumenggung yang setia kepada Sultan banyak mengusulkan untuk bersama pasukan di kedua Sapit langsung saja menyerbu ke tepi barat Kali Opak. Tetapi atas pertimbangan putra mahkota Pangeran Benowo, Sultan tetap pada pendiriannya. Panglima tertinggi akan tetap di atas kendaraan tempurnya sementara penyerangan kedua Sapit dilakukan. Sehingga manakala pasukan Mataram di tepi barat telah terjepit, induk pasukan akan bergerak maju ke garis pertahanan lawan. Ketika Sultan bertanya apakah ia akan dihadang oleh Sutowijoyo, anak angkat murid sekaligus senopati ing Alogo bawahannya, Benowo menyampaikan, "Kakanda Sutowijoyo tiada berani melawan ayahanda. Sultan akan dihadapi oleh Ki Jurumertani. Sutowijoyo akan berada di salah satu sayapnya melawan para tumenggung dan senopati yang tidak puas dengan kebijakan Sultan dan akan mendirikan pemerintahan baru menegakkan kembali kebesaran Majapahit oleh terah keturunannya di Pajang." Ketika sangkakala berbunyi dan disambut genderang perang Pajang berdentang, pasukan di kedua Sapit bergerak menyeberang Kali Opak. Sangkakala di tepi barat Opak pun melengking tinggi dan disambut dengan dengung bende Kiai Becak. Semangat tempur Mataram menyala dan sebaliknya membuat giris moral pasukan Pajang. Menambah semangat, mereka pun berteriak merangsek menyeberang dan naik ke tepi barat Opak, pelindungan tameng-tameng dan dukungan pasukan panah di belakang mereka. Sayap Mataram rupanya tidak membiarkan orang Pajang naik ke tepi barat. Setelah terdengar bunyi sangkakala yang khusus, sayap Mataram menebar melingkari ujung Sapit Pajang yang mencoba naik dan turun ke lembah mencoba menyerang dari belakang. Sementara yang di depan Sapit juga merangsek turun menjepit Sapit-Sapit Pajang. Pasukan panah pun telah mengganti senjata mereka dengan pedang turun ke lembah dalam perang bubrah yang ribut. Belum ada gerakan dari induk pasukan masing-masing. Ki Jurumertani tetap pada posisinya, umbul-umbul rontek dan panji-panjinya tetap tegak berkibar di tiup angin yang menyatu dengan dengung bende Mataram Kiai Becak yang bertalu-talu. Sultan Pajang pun tetap dalam posisinya di atas gajahnya yang perkasa. Atas nasihat tabib kerajaan, payung keemasan menaunginya dari sinar matahari. Para prajurit di induk pasukan bersiaga menunggu aba-aba, panglima tertinggi yang bisa diberikan setiap saat. Para senopati pimpinan pasukan di kedua Sapit telah tidak lagi hanya memberikan aba-aba, tapi untuk mempercepat hasil terjun ke pertempuran yang segera disambut oleh lawan yang seimbang. Di garis belakang logistik disiapkan. Mereka yang haus meninggalkan lawannya untuk digantikan dengan lainnya. Setelah minum beberapa teguk dan mengunyah sedikit makanan yang disiapkan, kembali ke medan mengambil lawan dari mereka yang memerlukan logistik. Ketika matahari semakin condong dan langit menjelang merona merah, sangkakala Pajang berbunyi yang disambut dengan sangkakala Mataram. Kedua belah pihak yang bertempur meloncat surut menghentikan pertempuran, mundur dan kembali ke barak masing-masing. Induk pasukan yang hari itu masih belum bergerak mengendurkan ketegangan. Panglima tertinggi turun dari gajah tunggangannya diikuti para senopati pengapitnya kembali ke pesanggerahan, diikuti prajuritnya yang kembali ke barak masing-masing. Mereka yang terluka dirawat dan yang tewas di kedua belah pihak diurus sebagaimana lazimnya. Medan dalam senja yang berwarna merah berisi aktivitas mengangkati mayat-mayat dan mereka yang terluka parah dalam siluet berwarna kehitaman. Ketika gelap menyelimuti dan aktivitas belum juga selesai, obor dinyalakan,
Cahaya api bergerak-gerak di lembah Kaliopak mencari mayat-mayat yang belum terselenggarakan. Di hari ketiga Sultan Hadiwijaya, raja, guru sekaligus ayah Anda, Angkat Sutawijaya memutuskan untuk maju menyeberang ke tepi barat. Serati gajahnya sudah diberitahu bahwa sejak sangkakala dibunyikan induk pasukan akan bergerak maju. Para adipati, tumenggung, senopati, dan prajurit di induk pasukan bergembira. Tangan mereka sudah gatal untuk mendentingkan senjata mereka atau menebaskan ke tubuh lawan yang melenguh. Sesuai rencana, pada tiupan sangkakala dan genderang perang yang pertama, induk pasukan Pajang beserta kedua sapitnya bergerak menyeberang ke tepi barat, di mana pasukan Mataram bertahan. Sorak-sorai penyemangat diri menghentak bergelora pada langkah mereka yang pertama. Di tepi barat, sangkakala pun berbunyi menyambutnya. Genderang pun berdentam dan bendi Mataram Kiai Becak berdengung meraung menggugah semangat pasukan yang bertahan. Ki Juru Mertani yang memimpin pasukan induk pasukan Mataram bergetar. Bukan hanya karena ia harus menghadapi raja dan sahabatnya yang sakti Mandraguna, tetapi juga pasukan yang besar dan perkasa dengan senopati pengapit, adipati, tumenggung yang tiada tandingan dan bandingannya baik dalam jumlah maupun kedikdayaan di pasukannya. Apakah ia harus melawan dan mengorbankan prajuritnya atau beserta seluruh prajuritnya langsung mengasungkan sembah seraya memohon kemurkaan Sultan? Sutawijaya telah menyerahkan keputusan yang rumit itu kepadanya. Paman, tugasku di sayap pasukan. Aku akan menghabisi perlawanan Sapit Prabadaru hari ini. Ketika gajah di ujung pasukan menuruni tebing Kaliopak, gendewo-gendewo di belakang Juru Mertani terpentang, dan tombak lembing siap terlempar kepada ujung pasukan yang telah melindungi diri dengan tameng-tameng. Tapi panglima mereka belum memberi aba-aba serang. Keringat dingin mengembun di kening Ki Juru Mertani di pagi yang kiat menghangat hari itu. Ia tahu Hadiwijaya alias Joko Tingkir alias Mas Karepet pastilah telah mematak semua ajian dan ilmu yang membuatnya tiada bergeming terhadap apapun juga. Bahkan dengan kedipan matanya pun gunung akan gugur, samudra pun akan asap. Induk pasukan Pajang bergerak setapak demi setapak mengikuti langkah nan perkasa, besar, dan meyakinkan. Tetapi di tengah palung Kaliopak yang hari itu seakan tiada berair, gajah tunggangan Sultan, panglima tertinggi pasukan, tiba-tiba berhenti. Serati terkejut, ia membujuknya agar maju, tapi gajah itu tiada bergeming. Induk pasukan pun segera berhenti. Serati atau pawang gajah dengan segala upaya memandu gajahnya agar maju. Tetapi hewan besar itu justru mengangkat belalainya dan berteriak marah. Langkingannya menggetarkan pasukan Mataram yang seakan terpana di belakang gendewo-gendewo mereka yang terpentang. Juru Mertani tegak mematung dengan tangan bersilang di dada. Ia seakan sedang membantek dan mengerahkan ajian andalannya. Gajah nan perkasa, ia dengan marah melengking dan mengangkat kedua kaki depannya secara tiba-tiba. Dan tiada dinyana, Sultan terlempar dari punggung gajah, jatuh berdebam di dasar Kaliopak dalam lindungan ajiannya. Batu yang tertimpa hempasan tubuhnya menggelegar hancur menjadi bongkah-bongkah yang berserak. Segenap senopati, adipati, dan tumenggung di sekitarnya dengan sigap menolong Baginda. Tabib kerajaan pun yang selalu di sampingnya pun bertindak cepat. Sultan berdesis, "Aku tidak apa-apa." Wirabumi menantunya menyarankan apakah pimpinan induk pasukan akan dilimpahkan kepada putra mahkota Pangeran Bonowo.
Dengan marah Baginda menjawab, Wirabumi, apakah kau kira dalam sakitku aku tidak lagi memimpin pajak? atas titah Panglima tertinggi, induk pasukan ditarik mundur ke Pesanggerahan. Tapi sapit-sapit pasukan dimintanya terus melakukan serangan. Gendewo-gendewo di tepi barat Kali Opak mengendur. Tombak dan lembing yang teraju merunduk. Juru Mertani melepas kedua tangannya yang bersilang dan mengubahnya menjadi semedi dan penyampaian doa. Ketika sangkakala menjelang senja merah berkumandang di kedua tepi Kali Opak dan mereka yang terluka dan menjadi mayat dikumpulkan. Di pihak Pajang terdapat jenazah Tumenggung Prabadaru, Senopati salah satu sapit pasukan Pajang, pimpinan paling berpengaruh dari mereka yang berambisi menegakkan pemerintahan baru di Pajang pasca Hadiwijoyo. Tewasnya Tumenggung Prabadaru merupakan pukulan hebat bagi kelompok pendukung berdirinya pemerintahan baru di Pajang yang menginginkan kembalinya kejayaan dan kekuasaan Majapahit. Panji Kartapati, pimpinan tertinggi mereka, cucu Handayapati, keturunan langsung Brawijaya Pamungkas, segera mengumpulkan semua simpul-simpul pendukungnya di dalam paseban Pesanggerahan. Penghubung induk pasukan melihatnya sebagai pertemuan para senopati dan perwira pasukan Sapit pasca tewasnya Prabadaru, senopati utama di Sapit Utara. Pertemuan itu bersifat tertutup, penjagaan di sekeliling tempat pertemuan berlangsung ketat. Terlibat pula para sakti di luar keprajuritan yang mendukung gerakan perubahan, yang memang belum semua diperintahkan maju ke medan. Mereka merasa aneh bahwa hanya dari kelompok perubahanlah susunan pasukan di kedua sapit yang dibenturkan. Pada kelompok telah jatuh banyak korban, prajuritnya banyak tewas, bahkan sebagian besar tersapu air bah. Tangannya menggapai-gapai untuk selanjutnya hilang, tersapu ke hilir. Sedangkan para pihak yang setia kepada Sultan dikumpulkan di induk pasukan yang sampai sekarang belum melakukan penyerangan apapun. Jumlah mereka tidak berkurang satupun juga. Senopati pinunjul mereka, Tumenggung Prabadaru beserta perwira andalan tewas dalam pertempuran. Panji Kertapati bertanya, apakah Prabadaru tewas di tangan Sutawijoyo, senopati ing Alogo, murid sekaligus anak angkat Baginda yang kesaktiannya tiada bandingan di seluruh Pajang? Ternyata ia tewas di tangan salah satu pembina pasukan khusus Mataram, seorang sakti yang masih muda belia. Dan di dalam novel Api di Bukit Menoreh yang membunuh Prabadaru adalah Agung Sedayu. Ia pun merasa bahwa ada kesengajaan Sultan untuk membenturkan mereka dengan Mataram tanpa melibatkan para pendukung Sultan yang berkumpul di induk pasukan. Maka Panji Kertapati memutuskan untuk melakukan pembangkangan. Ia akan menyerang mendahului Sangkakala Pajang. Sebelum cahaya fajar terbit di timur, pasukan khusus yang tersisa harus berada di tepi barat. Para sakti yang di pihaknya tapi berada di luar garis perintah Pajang mulai digerakkan secara besar-besaran dengan antaranya memusnahkan para pengawas Mataram yang ditempatkan di tepi barat. Selanjutnya secara senyap menghabisi peronda-peronda dan penjaga untuk selanjutnya pasukan khususnya langsung menyerang ke barak-barak dan Pesanggerahan, sementara penghuninya masih tertidur atau masih tidak bersiap apapun juga. Rencana ini harus dirahasiakan, jangan sampai bocor ke pihak Mataram. Pengawasan dan perondaan meski diperketat dengan melibatkan para sakti, jangan sampai ada orang menyeberang Kali Opak sepanjang malam itu. Tapi Benowo ternyata menempatkan loyalisnya di jaringan pihak pembaharuan. Informasi itu sampai ke putra mahkota Pajang. Kakanda Senopati ing Alogo harus diberitahu desisnya. Tapi orang-orang sakti kepercayaan Panji Kertopati melakukan perondaan di sepanjang tepi timur Kali Opak
Para sakti yang diminta meronda tidak mendapati seorang pun menyeberang kali opak malam itu. Sehingga kelompok gerakan pembaharuan merasa yakin bahwa rencana rahasia mereka tidak akan bocor. Begitulah beberapa waktu lepas malam, sebelum fajar menyingsing, pasukan di kedua sabit disiagakan untuk suatu serangan pendadakan di tepi barat. Sejenak mereka bersiaga dengan aba-aba senyap. Mereka bergerak didahului oleh para sakti sebagai perintis, bertugas menumpas tanpa menimbulkan bunyi para peronda, pengamat maupun para pengawas di gardu penjagaan Mataram. Tetapi para perintis tidak menjumpai peronda, pengamat maupun pengawas di gardu-gardu penjagaan. Mereka dengan mudah langsung menyerbu ke pesanggerahan Senopati dan Perwira, juga barak-barak prajurit yang mungkin masih terlelap dalam mimpi. Setelah kelelahan menyelesaikan perang hari itu, setelah bersiaga di pintu-pintu dengan senjata terhunus pada aba-aba suara burung malam yang melengking, pasukan Pajang serentak menggebrak bilik-bilik pesanggerahan Senopati dan Perwira serta barak-barak prajurit yang mereka jumpai. Ketika pintu terpentang dan senjata terayun, bilik-bilik itu kosong. Kosong, tak satu pun orang mereka jumpai. Malam di saat tepi timur Kali Opak mendapat perondaan yang teramat ketat dari para sakti pendukung rezim pembaharu. Malam di saat tepi timur Kali Opak mendapat perondaan yang teramat ketat dari para sakti pendukung pembaharu di Pajang. Di biliknya menjelang saat istirahatnya di waktu Gubuk Penceng meninggalkan posisi tengah malam seperti biasa, putra Hadiwijaya yang telah mengikat fakta bersemedi dengan kusutnya antara Pangeran Benowo dan Danang Sutawijaya alias Panembahan Senopati. Kedua bersaudara angkat murid Hadiwijaya itu mematek kemampuan batinnya untuk berkomunikasi sesamanya melalui telepati. Setelah komunikasi itu, Sutawijaya segera beringsut ke bilik Juru Martani dan dengan tenang dan penuh perhitungan matang, dengan tertib dan penuh kehati-hatian. Segenap sendi pasukan Mataram mengosongkan baraknya dan meninggalkan posisi menurut pola tertentu. Ketika pasukan penyusup dari Pajang menyerang saat fajar bakal menyingsing, mereka telah mendapati barak dan pesanggerahan yang kosong. Panji Kertopati, cucu Pangeran Handayapati, sangat murka dan kecewa. Rencananya telah bocor ke pihak lawan. Sementara ia percaya bahwa ronda para sakti pendukungnya tidak mungkin akan bisa ditembus, bahkan oleh mereka yang matak aji panglimunan sekalipun. Ia segera mengumpulkan unsur pimpinan dan para sakti, memerintahkan pengejaran ke arah Mataram. Pada jalur mundur pasukan yang diincarnya, ia menjadi gelap mata akibat kegagalan strateginya. Tidak terlalu susah untuk mengejar pasukan Mataram yang menurut pandangan para penyerang ini sedang melarikan diri karena ketakutan. Jejak yang mereka tinggalkan sangat nyata. Dengan penuh ambisi dan semangat membunuh yang tertunda, mereka bergerak cepat di pagi itu menapaki jejak nyata buruannya. Senjata yang telah dihunus tidak perlu disarungkan lagi. Bagaikan kelompok serigala lapar, mereka mengendus dan mengejar. Ketika matahari sepenggalah dan teriknya kian terasa, para pemburu yang terdepan berhenti. Mereka kehilangan jejak. Rombongan pasukan pengejar itu pun terhenti dan segera meneliti yang hilang dan kedudukan mereka. Tanpa mereka sadari, mereka berada di tempat terbuka yang cukup luas. Belum sempat tuntas mereka mempelajari situasinya, dari depan lintasan mereka menyaksikan pasukan barisan membawa umbul-umbul dan Panji datang mendekat.
Panji Kertopati dan para sakti di sekitarnya yang menerapkan Aji Sabto Pandulu dengan mudah melihat panji-panji yang berkibar. Beberapa mereka mendesis Senopati ing Aloka. Belum sempat selesai mereka terpana, sangkakala Mataram terdengar bunyi dan barisan yang mendekat nampak membentuk gelar sambil melangkah maju. Umbul-umbul dan rontek-ronteknya memandu gerakan menuju gelar Wulan Panunggal. Panji-panji Senopati ing Aloka bergerak tetap di posisinya di pusat gelar. Di antara derap pasukan Mataram, Bende Mataram Kiai Becak berdengung-dengung menyusun irama dan semangat kemenangan. Hampir bersamaan dengan itu, dari arah belakang pun terdengar sangkakala berbunyi. Dari lindungan pepohonan, sebarisan pasukan muncul bersama umbul-umbul, rontek dan panji-panji mereka. Induk pasukan Mataram datang mendekat. Panji-panji Ki Juru Mertani berkibar di pusat gelar yang sama, Wulan Panunggal. Panji Kertopati cucu Handayapati, Senopati Pinunjul yang siap mengambil tahta Pajang. Pasukan yang dibawanya menyerbu adalah pasukan khusus yang terlatih lebih dari biasanya. Apalagi yang membawa para sakti yang membawa ilmu-ilmu sakti sepeninggalan Majapahit bersamanya. Tiada gentar dalam posisi terkepung, ia memberi aba-aba untuk memasang gelar Cakrabia. Ia berdiri di ujung cakra untuk menghadapi Senopati ing Aloka. Batu sandungannya untuk mewujudkan cita-citanya, kembalinya kekuasaan dan kebesaran Majapahit di bawah pimpinannya. Itulah pertempuran pamungkas penyerbuan Pajang ke Mataram. Panji Kertopati tewas dalam pertempuran itu. Di pihak Mataram pun ada kekuatan yang bersumber dari Majapahit, tetapi yang menghendaki cita-cita besar Gajah Mada dicapai melalui kebesaran Mataram. Dengan tewasnya Kertopati, pasukan penyerang menyerah. Sultan Hadiwijaya alias Joko Tingkir merasa tugasnya mengantar Sutawijaya ke tampuk kekuasaan yang meneruskan cita-citanya telah berhasil. Justru tidak melalui Pajang yang ia rasa sudah tidak sesuai lagi. Ia memerintahkan pasukannya kembali ke Pajang. Ia tidak lagi menggunakan gajahnya, melainkan dalam sakitnya ia dibawa memakai tandu. Ia didampingi senantiasa oleh putra mahkota Pangeran Benowo dan menantunya Arya Pangiri Adipati Wirabumi. Pertempuran Kaliopak selesai. Nah, oke teman-teman, ini panjang ya, sangat panjang nih. Ini bagian kedua yang merupakan selesainya pertempuran Kaliopak antara Pajang melawan Mataram, yang kalau kemarin lihat di bagian pertama, ini bagian kedua. Sebenarnya Sultan Hadiwijaya sendiri pun dengan cara ini berusaha mengantarkan Danang Sutawijaya, anak angkatnya alias Panembahan Senopati, untuk meraih kejayaan kebesarannya sendiri dengan Mataram, bukan dengan Pajang. Karena beliau juga tahu di sekitarnya banyak sekali orang-orang yang menginginkan jabatan menjadi Sultan Pajang, dan yang menginginkan jabatan menjadi Sultan Pajang itu juga mempunyai keinginan untuk menghabiskan atau meruntuhkan Mataram, karena Mataram itu bagi Pajang merupakan batu sandungan. Suatu kerajaan kecil yang mulai besar itu akan menjadi
sandungan bagi Pajang. Karena itu tadi golongan para ambisius ingin melenyapkan melenyapkan Mataram melalui perang, dan Sultan Hadiwijaya pun juga merestui perang itu, tapi masih berkomunikasi dengan Danang Sutawijaya alias Panembahan Senopati melalui Pangeran Benowo anaknya, agar para ambisius tidak menang di pertempuran. Jadi ini sebenarnya unik, konflik ini unik. Ada yang menyebut peperangan itu benar-benar terjadi, ada yang ya skenario sendiri. Oke teman-teman, berikut sejarah dari pertempuran atau perseteruan antara Pajang dan Mataram. Terima kasih sudah menonton bagian 2 ini. Terima kasih supportnya juga, dan salam.